Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus tsulatsa. Hakada yaumus tsulatsa. Yaumul Itsnain. Salis wa ishrun min syahri Ramadan 1443. Wa fi hadzal yaum nastamir wa ma zilna fi darsina fi tatbiq qiraah wa nahwi wa sarf minal kitab Lum'atil I'tiqad. Faqad madha ma'ana min qawlil muallif rahimahullah wa ma askala min dalika wajaba isbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ila naqilihi. Faqad madha ma'ana hadzal kalam faqad bayanna khilal salasin daqa'iq fa idan qabla tasmi' man al-mas'ul. Indaka ya Hudzaifah. Di dalam matan ini beberapa ulama mengambil pendalilan dari ucapan Imam Ibnu Qudamah min ahli tafwid. Ma makna al-mufawwidun? Ahlu tafwid, ma makna? Yani maknahu nu'iduha au nufawwiduha ilallah. Taib hada min haythul makna. Wa min haythul kaifiyah Ahlus sunnah mada yaqulun. Tayyib alan mal farqu baina al-mufawwidah ma'a ahli sunnah. Al-farq fi mada? Qul al-mufawwidah hakada wa ahli sunnah hakada. Makna ala hasbi lughah Arabiyah. Kama mada? Kamal yad bimakna tangan. Au wajah bimakna wajah. Au sami wal basir bimakna hada. Amal mufawwidun yaqulun mada? Yani makna al wajah wal yad ilallah. Ma na'rif. Nahnu ma nastati' nahkum. Wa amma ahlu sunnah naruddu ila Allah fi mada? Fi al-kaifiyah. Kaifiyatuhu kama mada? Hada huwa nahnu narji' ila Allah. Fahim? Idan al-farq baina al-mufawwidah wa baina ahli sunnah. Ahlu sunnah yufawwidu al-kaifiyah. Wa amma al-mufawwidah yuraji'una ila Allah al-ma'na idan al-haqiqahum yanfuna al-ma'na. Yadullah na'am isbat yad lillah. Ma makna yad? Wallahu a'lam, ma adri ma huwal yad. Taib anta taqul isbat lillah sifatil yad. Na'am, tapi enggak tahu namanya yad itu apa. Padahal di segi lughatil arabiyah yad itu tangan. Maka mereka maknanya tidak mau menetapkan makna tangan. Kembali kepada Allah. Dan begitupun sifat wajah. Dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika, maka wajah di sini kata mereka kita tetapkan. Lalu maknanya apa? Maknanya kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak mau mereka menetapkan sifat wajah. Itu hakikatnya.
Adapun ahlu sunnah tentang kaki, tentang sifat turun, tentang istiwa, ar-Rahman 'alal ars istawa, maka beda dengan mereka. Mereka mengatakan istawa menetapkan, namun makna istawa yang maknanya bersemayam di atas arsnya, mereka kembalikan kepada Allah. Sehingga maknanya mereka tidak menginginkan sifat istawa untuk Allah. Adapun ahlu sunnah, maka mereka menetapkan sifat istiwa. Dan juga mereka menetapkan maknanya bersemayam. Namun ahli sunnah mengangkat kepada Allah apa? Al-kaifiyah. Bagaimana Allah bersemayam? Apakah duduk seperti mudaris di kursinya? Atau duduk seorang raja di atas singgasananya? Atau berbaring? Atau bertelekan? Atau maka pertanyaan kaifiyah kembali kepada Allah, kita tafwidkan. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari kelompok al-mufawwidhah dengan kelompok ahli sunnah, perbedaan yang ekstrim. Yang mana menyebabkan kelompok al-mufawwidhah dengan ucapan kembali kepada Allah dari segi makna, kesimpulannya mereka menafikan sifat. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama bahwa madhab ahlu tafwid adalah asyarru min ghairih, asyarru min ahlil bid'ah, asyarrul madahib fil bid'ah khasatan fil asma was sifat. Kenapa? Karena kelompok yang menafikan sifat seperti Al-Mu'tazilah wal Jahmiyah dan sebagian dari Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah sekarang hanya menetapkan beberapa sifat dan menafikan sifat. Mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang sedikit, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, Al-Asy'ariyun yang kita pernah dulu menghafalnya di SD. Yang lainnya dinafikan. Maka kelompok al-mufawwidhah menafikan semua dari sifat. Namun penafiannya seakan-akan benar padahal salah. Apa kata mereka? Kita menetapkan, katanya menetapkan. Menetapkan tangan untuk Allah. Afwan, menetapkan sifat istiwa, istawa untuk Allah. Terus maknanya apa? Maknanya kembalikan kepada Allah. Kita tidak tahu. Sehingga mereka dengan ucapan ini menetapkan lafadznya dan menafikan makna dari sifat tersebut. Kesimpulannya mereka menafikan sifat istiwa. Paham? Maka oleh sebab itu Imam Malik di saat ditanya yang dohirnya oleh kelompok orang-orang yang banyak bertanya, maka membaca ayat ini Ar-Rahman 'alal ars istawa. Bagaimana Allah itu bersemayam? Ini pertanyaan yang tentang kaifiyah yang di sini ahlu sunnah tidak menginginkannya. Maka apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Ini dia bantahan kepada ahlu tafwid. Al-istiwa tidak kita mengangkatnya kepada Allah, tetapi dia maklum. Kamu Arabi, kita semua Arabi, makna istiwa bersemayam bahasa Indonesianya. Bahwa Allah itu berdiam di arsnya. Ini makna al-istawa. Adapun dari segi kaifiyahnya bagaimananya dikatakan oleh Imam Malik wal kaifiyah anil istiwa majhul. Kita tidak mengetahuinya. Ini yang boleh diangkat kepada Allah karena Allah tidak mensifatkan lebih detail di dalam Al-Quran dan di dalam hadis istiwanya Allah. Kalau di Al-Quran disebutkan istiwanya Allah itu duduknya demikian dan demikian, atau bukan duduk bahkan tiduran dan sebagainya, itu kita jelaskan istiwa. Namun tidak ada di Al-Quran dan hadis kecuali Ar-Rahman 'alal ars istawa. Sifat Allah bersemayam di atas arsnya bagaimana? Duduk, bertelekan,
duduknya seperti raja atau duduknya seperti yang lainnya, maka di sini kita diam. Mengembalikan kepada Allah tafwid. Dari segi apa? Kaifiyah. Wa su'al anhu bid'ah. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini bid'ah. Dan iman kepada istiwa wajib. Maka ini 4 pedoman dari seorang ahli sunnah dalam mengimani al-asma wa sifat dari Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Diberikan oleh Allah taufik sehingga selamat dari pemahaman yang salah. Maka dia mengatakan al-istiwa maklum. Wal istiwa wajibun al-iman bihi. Lafaz istiwa wajib. Dan maknanya maklum. Nah, berarti ini manhaj ahli sunnah. Menetapkan lafadznya, menetapkan maknanya. Lalu mentafwid sama seperti ahli at-tafwid, na'am. Dari segi apa? Ahlu tafwid mentafwidkan makna, ahlu sunnah mentafwidkan dari segi apa? Al-kaifiyah wa su'al anhu bid'ah. Dan ini tambahan. Menanya-nanyakan tentang kaifiyah adalah kebid'ahan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum dari fakrah ini seakan-akan Imam Al-Maqdisi berada pada pemikiran Al-Mufawwidah dari ucapannya isbatuhu lafdhan wajaba isbatuhu lafdhan, tetapkan lafadznya, wa tarku ta'arudi li maknahu wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita menafikan ilmunya ila qailihi. Jika yang diinginkan ilmunya itu adalah maknanya, berarti bisa masuk. Namun di sini pun lafadznya tidak begitu jelas. Bisa jadi wa naruddu ilmahu ila qailihi, kita mengembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya yakni Allah adalah ilmu kaifiyahnya, maka ini benar. Al-Khulasah, sebagian dari para ulama mengatakan bahwa Imam Ibnu Qudamah jauh dari sifat ahlu at-tafwid. Dan jika kita kembali kepada beberapa kutub-kutubnya, maka kita akan mendapati bahwa dia adalah imam ahli sunnah. Karena ucapan-ucapannya di dalam kitab-kitabnya yang lain seperti Zammut Ta'wil dan yang lainnya menjelaskan dari keadaan beliau. Dan di sini pun dari lafaz disebutkan kita mengembalikan ilmunya wa naruddu ilmahu ila qailihi. Apakah yang diinginkan ilmu di situ adalah makna? Maka di sini baru masuk kepada ahli tafwid. Namun kalau yang diinginkan ilmunya adalah ilmu kaifiyahnya, maka ini ucapan ahli sunnah. Kesimpulannya barakallahu fikum, kita tidak menghukumi di dalam pembahasan ini tentang permasalahan keadaan Imam Al-Maqdisi, karena pembahasan kita tatbiq al-qiraah wal lughatil arabiyyah. Maka kembali kita